Sekarang saya mau tanya, siapa orang di dunia ini yang tidak butuh wisata? Kayaknya semua orang butuh siapa wisata. orang tidak butuh refreshing? Betul. Selain agama ya. Betul. Siapa orang yang tidak butuh itu? Yeah. Came at 17. Damn. Halo, Bang Ahmad Nisar yang biasa disebut dengan sapaan akrabnya Bang Ino. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Bang Ahmad Nisar. Terus Ino nyambungnya di mana tuh, Bang? Nah, itu PR ya, saya nggak tahu kapan selesai itu PR. Yang memberi nama juga tidak bisa menjelaskan gitu. Jadi, yang dapat nama juga tidak bisa lebih saya lebih. Sejarah memulai di dunia jurnalis ini sejak kapan, Bang? Kalau jurnalis itu sebenarnya murni jurnalistiknya itu tahun 2002. Iya. 2002. Waktu itu saya masih pendatang baru di dunia media. Iya. Salah satu TV pertama di Sulawesi Tenggara itu namanya Kendari TV. Iya. Kendari TV. 2002 saya bergabung. Sebelumnya saya dosen. Ya, sebelumnya dosen di teknologi informasi IT. Sempat ngajar di beberapa kampus di Kendari selama 5 tahun. Jadi sambil ngajar coba dunia baru. Tapi sebenarnya masuk di TV awalnya itu bukan karena jurnalistik ya, bukan karena kebetulan dibutuh orang IT. Jadi kerja saya di TV itu awalnya itu hanya tukang bersih virus, install software gitu. Nah, tapi dari situ kan otomatis kita berbaur dengan aktivitas jurnalis. Karena komputernya kita perbaiki, terus kita lihat kerja, mereka bikin naskah misalnya gitu kan. Kemudian edit video, edit berita video karena TV kan. Nah, nanti di 2004 kalau nggak salah itu 2004, nah saya mulai diberi ruang. Jadi bukan lagi hanya di IT tapi belajar ngedit, belajar ngedit waktu itu. Nanti di 2004 akhir kalau nggak salah itu baru dipercaya untuk menjadi editor news. Nah, sama program feature magazine kayak semi dokumenter lah. Iya. Di Kendari TV waktu itu. Nah, tapi saya belum puas. Puasnya itu karena Kendari TV sekecil itu tapi ilmu broadcasting di dalam itu banyak. Ya, banyak ilmu yang harus kita serap sebenarnya. Apalagi saya bukan orang sekolah jurnalistik, bukan sekolah TV. Nah, karena itu saya berusaha memanfaatkan momen untuk belajar, termasuk kamera. Nah, belajar kamera itu nanti 2005. Belajar kamera 2000. Belajar kamera 2005. Itu masih kamera hitam putih. Ya, jadi cuma 2 warna di lensa itu, warna di gambar yang kita lihat cuma hitam putih. Nah, makanya orang-orang yang lahir di dunia analog hitam putih itu sebenarnya orang-orang hebat dalam memilih white balance misalnya gitu kan, coloring, grading segala macam. Nah, di situ kita bermula masih kaset yang besar, VHS gitu kan. Kemudian berjalan waktu alhamdulillah sudah bisa, itu semua otodidak. Murni otodidak, tidak pernah sekolah. Tapi tidak semua jurnalis kan, Bang, bisa untuk broadcasting, atau semua jurnalis bisa broadcasting? Enggak ada. Jadi sejarahnya Bang Ino ini mantap di bagian jurusan broadcasting ini, pelajarannya dari kapan itu? Bersyukurnya saya pertama kenal media itu TV. Saya bersyukur bagi saya pribadi. Iya. Kenapa? Karena kerja-kerja jurnalis khususnya di media televisi itu kerjanya 2 kali lipat. Dia berhubungan dengan alat elektronik dan ilmu jurnalistiknya harus jalan, gitu kan? Iya. Kalau foto jurnalistik ya dia ada kamera foto, dapat momen, naskah selesai. Kalau ini apalagi kalau kita kenal sekarang untuk perpanjangan tangan di daerah itu kontributor, nah mereka kan harus jadi istilahnya tompi.
Dia Tompi ambil gambar, dia Tompi yang edit, dia Tompi wawancara, ya kan? Tompi. Ya, ada gelar untuk para kontributor daerah. Iya. Nah, itu tantangan. Jadi saya dipertemukan dunia media dengan satu bentuk konten media yang penuh tantangan. Kan? Karena radio saya pernah di Pernet Trijaya, kemudian koran pernah, gitu kan, koran nasional, Sindo News. Kemudian okezone.com, saya pernah online nasional. Jadi saya bisa secara pribadi menyimpulkan bahwa beratnya untuk menjadi seorang pekerja media yang bergerak di bidang audiovisual. Kita bekerja itu seakan-akan ada dua sisi, keakuratan gambar sama kemampuan menyusun narasi yang baik. Nah itu saya mulai serius betul memutuskan diri untuk ambil jenjang yang lebih menantang, masuklah ke TV nasional di 2000. Sampai ke TV nasional. Ya, nah, dengar-dengar kan pernah jadi produser di salah satu TV nasional itu tahun kapan dan gimana ceritanya bisa sampai di situ pencapaiannya? Iya, saya bisa di TV nasional itu 2006 masuk jadi jurnalis lapangan dulu. Iya. Nanti 6 tahun kemudian di 2012 baru dipercaya untuk menjadi produser programming. Merek TV-nya bisa disebut gak Bang? Ya MNC Group lah. MNC Group. Iya. Karena berganti-ganti dulu saya ID card saya itu ada Sun TV, Sindo TV, tapi itu MNC semua. MNC semua. Global TV. Gitu. Nah, tiba-tiba diberi amanah lah untuk menjadi produser program. Jadi bagaimana saya bisa menciptakan program dengan standarisasi nasional tapi karakter lokal. Itu alhamdulillah itu berjalan kurang lebih 5 tahun. Ya mungkin ada yang mengatakan dalam tanda kutip saya orangnya bosanan dan tidak bisa kerja di meja. Gitu. Jadi 5 tahun jadi dosen di kampus 8 jam kan harus duduk menunggu keluar masuk mahasiswa, bosan keluar gitu. Dikasih pekerjaan mungkin orang bilang wah sudah bagus itu jabatan, tapi kan saya harus di kantor stay betul 8 jam, belum kalau ada taping, kalau ada live itu lebih lagi. Akhirnya resign dan sekarang masuk ke yang lagi marak media-media digital. Itu maksudnya usaha sendiri Bang, sudah tidak ada. Iya, dengan beberapa teman-teman juga, teman lama yang sudah 15 tahun sama-sama, orang mantan-mantan Kendari TV juga dulu. Kita pernah keluar dari Kendari TV, kita langsung membuat sebuah production house dulu namanya Rumah Kreatif Media Visual di tahun 2006 ya 15 tahun ke belakang. Kemudian sampai hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama dari production house kita bikin perpanjangan saya melebarkan saya bisnis menjadi media online yang di dalamnya juga ada TV online ya, Ketera Media. Nah, dengar-dengar Bang Ino ini juga aktif di bidang pariwisata. Nah, kalau saya dengar informasinya sih sebagai ketua Pramuwisata Indonesia di bagian guiding. Iya. Ini nyambungnya bisa sampai bisa sampai di situ gimana? Gimana ceritanya, Bang? Nah, itu kita kan ya namanya manusia kita cuma merencanakan. Iya betul. Kita ingin jadi ini, kita ingin jadi dalam, tapi prosesnya itu kita tidak tahu, tiba-tiba mungkin Tuhan bilang kau masuk ke sini dulu lah. Nah, jadi memang selama saya jadi kontributor waktu itu saya mulai suka dengan yang namanya feature-feature soal wisata. Jadi dari tahun 2006 sampai berakhir saya di sebuah TV besar, itu saya sangat suka mengangkat kearifan lokal, membuat feature ada dua, feature standard news dan feature magazine yang pakai presenter. Nah dari situ itu kerja memang murni kerja pribadi dan sebagai profesi jurnalis. Ternyata di tahun 2012 akhir kalau nggak salah, ternyata teman-teman di pemerintah daerah waktu itu khususnya di pariwisata provinsi melihat bahwa apa yang saya kerjakan meskipun itu memang profesi, tetapi ada bagian kerja-kerja pemerintah yang telah saya lakukan juga gitu. Tapi saya tidak sadar kalau itu memang bagian, dan ternyata sinergitas antara profesi saya dengan pemerintah daerah itu dibutuhkan karena di pariwisata itu ternyata saya baru tahu konsep pariwisata kalau mau maju
penguatan yang namanya pentahelix. Pentahelix di dalam itu pemerintah, swasta, industri, kemudian masyarakat, kemudian ada media, pers, kemudian akademisi, pemerhati. Nah ini harus kolaborasi. Nah ternyata saya diundang ke Dinas Pariwisata Provinsi waktu itu Sultra, kemudian kita diskusi dengan Kadis Pariwisata Provinsi waktu itu Pak Zainal Kudus ya, waktu itu memberikan saya ruang untuk ternyata beliau memiliki pola bekerja dengan konsep out of the box, ya kan. Jadi kekakuan di dalam birokrasi coba dilemaskan gitu dengan ide-ide kreatif. Nah waktu itu saya masih menjadi mitra, ditunjuk sebagai mitra untuk strategi promosi dan pencitraan pariwisata waktu itu. Jadi dari 2012 sampai beliau berakhir masa kerjanya, kemudian kadis baru masuk lagi, kemudian berkembang. Akhirnya berkembang itu saya diberi ruang untuk mengikuti beberapa workshop, BIMTEK, TOT, gitu kan, di bidang pariwisata. Ya, tidak ada tekanan dari pemerintah waktu itu bahwa you harus sukses ya kalau di sekolah, nggak ada. Pak Ino silakan ikut ya, silakan ikut. Oke, dikasih ruang lah. Artinya itu rezeki kalau saya, rezeki. Nah, alhamdulillah pada saat mengikuti bimbingan teknik, TOT sampai sertifikasi kompetensi, saya bisa lalui semua. Alhamdulillah sampai saya bisa mencapai asesor untuk bidang kepariwisataan di spesifikasi MICE. Nah, setelah itu saya dipercaya menjadi salah satu mentoring untuk keliling 17 kabupaten kota. Membawa materi soal sadar wisata, sabta pesona, dan yang terbaru ini desa wisata. Desa wisata. Ya. Nah inilah mungkin yang menggiring Bang Ino ini sampai ada di Kuala. Salah satunya sebenarnya. Jadi saya tidak mau munafik, tidak mau muluk-muluk. Kalau saya bisa bolak-balik di satu daerah, bukan karena ada saya dikasih kerjaan. Bukan persoalan itu. Betul. Saya terus terang pernah 10 tahun bolak-balik Wakatobi. Hanya untuk membantu pemerintah setempat waktu itu untuk bagaimana Wakatobi dikenal sampai di PBB. Targetnya Bupati Pak Hugo waktu itu memang sangat besar, sangat jelas dia visinya. Kita harus di Wakatobi, Kabupaten Baru, cuma karang dan laut. Bagaimana caranya kita kemas, dikenal sampai dunia. Gitu, dicerita dulu Bang, gimana? Gitu. Jadi saya waktu itu cuman bisa masuk ke ranah strategi promosi. Jadi 10 tahun saya diundang ke sana, kemudian kita buat lagi strategi promosi, video traveling, selebriti kita undang puluhan, seratusan selebriti kita bawa ke sana, kemudian kita by design, kemudian kita buat storytelling dan segala macam. Ya alhamdulillah seperti yang sekarang Wakatobi dikenal di sana gitu kan. Padahal waktu itu infrastruktur belum ada. Belum. Dan itu menjadi tekanan juga bagi saya ketika orang tahu, oh si Ino ini yang buat promosinya gini. Wah, kita ke sana belum ada hotel, belum ada ini. Tapi itu motivasi buat Pemda. Kan tidak bisa disulap dalam sehari, tidak bisa disulap dalam satu periode. Gitu kan. Ini daerah sawah saja waktu itu susah, tidak ada sama sekali. Mungkin sekarang lagi sudah mulai ada itu dengan kreasi dinas terkait kan. Ya, 10 tahun di situ. Nah, makanya saya simpulkan bahwa saya berada di satu daerah, biasa orang bilang, "Wah, banyak proyek di sana ini." Tidak. Pertama saya lihat memang potensi. Yang kedua, saya memang sudah sangat cinta untuk mendampingi teman-teman di desa untuk menjadikan desanya menjadi desa wisata. Nah, dan itu bukan bisnis, ya. Justru kita membantu desa untuk bagaimana mereka bisa membangun desanya dengan dukungan dari luar. Itu yang kita lakukan. Jadi ya ini terima kasih juga ini programnya Om Jack. Sekalian saya sosialisasi karena mohon maaf di beberapa wilayah itu banyak orang juga yang ingin menjadi pendamping atau konsultan desa wisata, itu bayar di depan.
Iya. Bayar Siap. Betul. gitu kan. Kontribusi ya. Saya bukan orang religius amat sih sebenarnya. Tapi saya yakin kontribusi kita untuk kebaikan orang lain, nah itu kedepannya kita tidak tahu dari mana sumbernya. Mungkin bukan dari desa situ. Gitu. Itu saya percaya. Makanya boleh ditanya salah satu desa yang sekarang saya coba fokus, semoga terwujud bentuk master plan mereka. Betul. Itu Sani-Sani di Kolaka. Saya lihat mulai dari top leader sampai grassroots semua orang mau menjadi desa wisata. Itu yang kita mau sebenarnya. Jadi bayaran saya ketika diajak bergabung menjadi relawan seperti ini, menjadi konsultan, itu saya cuma lihat dua, masyarakat sama kepala desa. Masyarakat sama kepala desa sebagai top leader kan. Kalau memang semangatnya sama, visinya sama, niatnya sama, tujuannya sama, selesai itu bareng. Nah itu Bang Ino temukan salah satunya di Kolaka di desa Sani-Sani. Di Sani-Sani. Ya mungkin desa lain karena saya belum belum explore semua. Karena yang saya tahu pernah saya membawa materi sini 4 kali. Diundang sama Dinas Pariwisata Kolaka. Iya. Ada sekitar 12 desa itu yang diperhadapkan dengan saya di salah satu hotel waktu itu. Iya. Saya cuma bisa kunjungi 3 desa waktu itu, salah satunya Malaha, kemudian yang di Pomala ini yang Empang, Hakatutobu, ya. Kemudian ada daerah Empang yang di bypass ini saya lupa namanya. Nah itu semangatnya ada, hanya kan proses untuk mencapai ending sebuah desa wisata itu beda-beda. Memang yang punya potensi orang bilang akan cepat, tapi kalau masyarakatnya malelo, masyarakatnya tidak ada niat untuk menuju ke situ ya juga lambat gitu. Pengalaman saya sebenarnya saya berani untuk membawa diri saya dan kemudian mendampingi teman-teman di Sani-Sani itu karena ada pengalaman sebelumnya sudah mensupport salah satu desa di Konawe Selatan gitu kan. Pulau terpencil, terisolir ya kan, sudah digepung tambang kayak gitu. Tapi ada semangat dan ada potensi ya. Itu 1 tahun saya harus bolak-balik naik perahu ke sana setiap Jumat pulang Minggu. Iya. Itu 0 rupiah. Karena saya kalau menyampaikan ke teman-teman desa, jangan dulu meminta ke orang. Iya. Kalau kita belum berbuat apa-apa. Betul. Gitu kan. Dan saya memang meminta, jangan dulu meminta misalnya ke desa, jangan dulu meminta ke kecamatan atau kabupaten. Berbuat dulu. Di mana mentoknya usaha teman-teman di desa gitu kan. Nah, makanya saya sebut saja itu desa wisata Namu, ya kan. Nah, hanya memang yang saya sesalkan adalah ketika ada desa yang sudah dibangun dengan banyak pihak yang berkontribusi dalam tanda kutip bukan proyek, murni tulus untuk menjadikan desa wisata, kemudian dilanjutkan pembangunannya dengan nuansa proyek. Iya, betul. Nah, itu yang saya tidak sepakat. Yang saya maksud di sini nuansa proyek, memang akan ada proyek, infrastruktur dan segala macam. Tapi pembangun pariwisata itu kan harus kolaborasi semua OPD, betul. Perhubungan harus masuk, PU harus masuk, dinas sosial harus masuk, pendidikan harus masuk, agama harus masuk, semua berkolaborasi. Tidak bisa dinas pariwisata sendiri yang bekerja, tidak bisa. Nah, itu dia tuh Bang. Nah, tapi kenyataannya ada di beberapa wilayah. Contoh misalnya saya dinas A, saya mau bantu itu desa. Saya bukan dinas pariwisata, saya dinas A, saya bantu. Tapi ternyata saya membangun dengan mau saya. Saya tidak mengikuti master plan yang sudah dibuat oleh dinas pariwisata. Padahal estetika kepariwisataan yang akan dibangun master plan 5 tahun itu ada di dinas pariwisata. Iya. Mungkin bagus menurut dinas yang terkait, tapi ini sudah ada master plan. Master plan itu 5 tahun. Jadi ada beberapa objek besar di Sulawesi Tenggara itu salah bangun dan salah urus sampai hari ini. Karena itu tadi egosentris. Iya. Nah, ini uang saya. Kami punya arsitek, kami punya tahu yang mana yang rapi, mana yang bagus. Tidak bisa karena membangun desa wisata itu ada kajian master plan. Dampak lingkungannya dipantau, estetika lingkungannya dipantau, kebersihan dipantau semua. Jadi kalau membangun sudah ada di master plan. Bangunannya di sini, bahannya ini, bentuknya cuma segini saja karena kita mau konsepnya begini. Itu master plan. Bukan bilang kokoh saya bangun dermaga, kokoh saya bangun jembatan, saya bangun di situ WC, kokoh. Tapi ternyata salah titik. Gitu. Konsepnya tidak natural misalnya gitu. Apalagi di kawasan Taman Nasional. Nah, betul. itu
semua harus bahan alam, tidak boleh permanen. Nah itu yang ingin kita kabarkan ke semua 17 kabupaten kota, bukan hanya Kolaka, Bukan hanya apa ya? Saya bilang Kolaka kalau terlalu lama pemerintah diam dengan potensi yang dimiliki, itu jadi jamuran, jadi basi. Iya. Jangan menunggu waktu, karena potensi alam yang sudah dimiliki itu ada dari dulu. Betul. Orang bilang kalau baru sekarang terlambat, orang dulu bilang. Tapi tidak ada kata terlambat, kalau sudah tahu sekarang, mulai sekarang. Mulai dari sekarang. Untuk kita konsen, untuk kita fokus. Sekarang saya mau tanya, siapa orang di dunia ini yang tidak butuh wisata? Kayaknya semua orang butuh Siapa wisata. orang tidak butuh refreshing? Betul. Selain agama ya. Betul. Siapa orang yang tidak butuh itu? Artinya potensi jangka panjang untuk pengembangan pariwisata itu pasti ada yang kunjungi. Betul. Itu. Hanya ada skala prioritas ya. Contohnya Kolaka ini banyak sekali, tapi pemerintah tidak mungkin dalam 1 tahun bisa membiayai semua, mengurus semua, enggak. Jadi ada yang kita biasa kalau saya bawa materi bilang ada klaster. Cluster. Ya, ada bilang leveling. Prioritas pertama 3 destinasi. Kenapa dibuat dia level 1? Karena angka kunjungan tinggi, misalnya PAD-nya tinggi, kontribusinya jelas buat daerah kan. Nah, oke, kita fokus di situ gitu. Nah, itu yang sering juga kita diskusi. Syukurnya teman-teman di birokrasi Kolaka ini ketika ketemu formal dan formal mau kita diskusi. Tinggal ya kita tunggu actionnya. Ya, jadi jangan cuma selesai habis kopi selesai juga gitu kan. Jadi kalau saya bilang action, lepaskan semua ego, mana hal yang memang harus fokus kita dukung bersama, mana yang tidak perlu sebenarnya buang-buang energi. Betul gitu kan. Nggak usah kita benahi hal yang memang kelihatan kerusakannya. Betul. Buat apa? Gitu kan. Nggak usah kita dukung hal yang membuat konflik. Nggak usah. Kita ini mau nyaman, tentram, tenang, berwisata gitu kan. Konsep kita yakin bahwa kita bisa menjadikan destinasi itu bukan kayak dulu, Bos. Kalau dulu kita tunggu ada air terjun di situ baru bilang bisa kita tempat wisata destinasi. Iya, betul. Dulu kita harus ada pantai. Betul. Baru kita bisa dibilang destinasi. Sekarang tidak, Bos. Ke Jawa, sawah jadi tempat wisata. Betul. Ya kan? Jadi sekarang wisata buatan itu sudah menggeliat. Makanya di Jawa, di Bali, desa wisata itu luar biasa gitu. Karena kemauan masyarakat. Dan yang saya pahami sekarang konsep membangun kemandirian dan untuk kesejahteraan desa itu salah satunya adalah desa wisata. Konsep apa lagi yang mau ditawari pemerintah? Ya kan? Kementerian Desa sudah ada dari berapa tahun lalu, ya kan? Nah, maksudnya ini apa yang sudah dilakukan Kementerian Desa ditambah lagi dengan kekuatan desa wisata, perekonomiannya kan jelas. Kan membangun desa wisata bukan cuma PAD. Betul. Bagaimana ekonomi masyarakat itu bisa tersentuh. Iya. UMKM, ya kan? Nah, kalau ada juga wisata jalan sendiri, masyarakatnya tidak tertular apa dampak positifnya, ya buat apa juga. Iya. Gitu. Nah, itu yang membuat saya kenapa bolak-balik ke Kolaka, karena saya masih sangat optimis bahwa Kolaka bisa menghadirkan satu desa wisata. Dan kalau ini tuntas sesuai harapan yang kita hampir 1 tahun terakhir ini dampingi, ini akan menjadi percontohan untuk Sulawesi Tenggara. Yang Sani-Sani itu. Sani-Sani. Kalau di Sani-Sani, apa sih yang menarik di situ, Bang, untuk wilayahnya? Kan kalau nggak ada yang menarik juga kan nggak mungkin bisa. Betul. Jadi begini, saya biasa di forum resmi maupun tidak saya bilang untuk Sultra, ketika mohon maaf bukan merendahkan ini, tapi saya berbicara kenyataan pribadi saya. Iya. Ada satu wilayah yang mau menggodok full soal wisata pantai dan bahari misalnya kayak Iya, betul. Saya bilang sejauh mana kemampuan pemerintah dan masyarakat sekitar untuk melewati yang namanya Wakatobi, untuk melewati yang namanya Pantai Nirwana Bau-Bau, misalnya kayak gitu ya, misalnya. Oke. Jadi tidak apa-apa kita. Jadi di Sani-Sani kan punya pantai. Iya. Tapi di Sani-Sani punya kampung desa yang asri. Kayak kompleks gitu malah kalau dilihat langsung, kalau teman-teman mau ke sana bisa lihat. Punya sawah, punya agrowisata, perkebunan, dan yang
tambahan lagi yang melengkapi adalah puncak, negeri di atas awan, misalnya gitu. Coba cek wilayah di Sultra yang punya komplit 3 modal utama dulu ini. Coba cek. Di Wakatobi di tahun 2000, di masa saya masih sering bolak-balik di sana, itu kalau tidak salah dengar, itu sudah ada 10 calon desa wisata. Tapi semua masing-masing punya karakteristik dan tidak komplit seperti Sani-Sani. Contoh, ada yang namanya desa wisata Kulati di Tomia. Dia tidak punya sawah. Apalagi mau agro karena karang. Iya. Tapi dia punya luar biasa. Di Tomia itu punya ada desa wisata yang mengandalkan kebun bambu, tanaman bambu misalnya gitu. Dan krianya di sana luar biasa. Gitu. Sampai sekarang mereka sudah mendesain kuliner itu dengan bungkus-bungkusnya bisa dimakan. Itu di sana. Nah kemudian di pulau lain di Wakatobi ada namanya desa wisata Liatogo. Itu wisata sejarah, benteng. Nggak punya padi, nggak punya agrobisnis, gitu. Tapi mereka punya jus asam, misalnya gitu kan. Cerita sejarahnya ada, storytellingnya dapat lah. Ya, punya laut di depan, gitu. Kemudian kita kemana lagi ya? Ke Tangkeno. Tangkeno itu dari tahun berapa sudah memantapkan diri sebagai desa wisata. Tapi di atasnya cuma puncak. Kita cuma di puncak. Nah, kita belum, saya tidak tahu kalau yang terkini ya, kita susah mau menikmati seperti komplitnya desa yang ada di Sani-Sani. Iya. Sani-Sani itu kalau kita lihat secara biasa, pantainya biasa. Biasa, betul. Sawah biasa banyak, di konsep banyak. Puncak memang tidak biasa karena tidak semua punya. Tidak semua. Ya, tidak semua punya. Betul. Apalagi dengan konsep puncak yang dikombin dengan agrowisata di atas. Betul. Masih subur tanaman di atas, masih berkebun orang di atas, itu luar biasa. Karena beberapa puncak di Sulawesi Tenggara yang saya kelilingi itu tidak seperti itu. Contoh, Ahwawali, Konawe. Betul. Tidak ada tanaman agrobisnis di atas. Memang orang cuma camp. Ya. Atraksi itu hanya menunggu awan itu keluar. Di Tangkeno hanya duduk di atas menunggu awan. Puncak juga itu. Di Buton Selatan, di Buton Tengah punya puncak. Di Buton Selatan dan Bau-Bau Pasar Wajo punya puncak, tapi cuma Bukit Teletabis. Iya. Ya, bayangkan. Sedangkan di Sani-Sani, coba lihat, coklat ada, jagung ada, duren ada. Iya. Kan? Iya. Gitu. Jadi keren. Mungkin melalui video ini, mungkin sebagian masyarakat Kolaka aja baru sadar. Oh iya. Jadi kalau saya bilang, ini kalau telat direspon, ayolah sama-sama. Masa saya orang bukan tinggal di sini, bolak-balik care sama Sani-Sani. Betul. Kan? Harusnya kita berkontribusi, Pemdanya, medianya, kemudian berkontribusi semua. Nah, saya yakin teman-teman di desa sana itu punya batas maksimal untuk bekerja mewujudkan mimpi mereka menjadi desa wisata. Oleh karena itu, saya bilang ruang egosentris itu SKPD ataupun apa, coba dibuka dulu. Ya kan? Ini ada loh warga kita, meskipun komunitas kecil di desa yang berapa kakak, tapi mereka itu loh, kalau keluar itu namanya Kolaka. Betul. Iya. Hari ini Desa Sani-Sani mengikuti 3 event nasional. Belum ditahu oleh semua orang Kolaka. Iya. Kan? Desa wisata tingkat nasional Kemenpa, Bank Sentral Asia, Lomba Desa Wisata. Nah ini mau ada lagi regional Sulawesi Tenggara PKK. Iya. Coba luar biasa. Itu semua tidak mungkin hanya dibatasi tulisannya di media. Misalnya Desa Sani-Sani titik. Pasti Desa Sani-Sani Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Gitu. Iya kan? Minum dulu Bang. Menarik. Gitu. Saya melalui video ini terus terang saya manfaatkan kampanye. Ayo warga Kolaka. Maksud saya begini, banyak potensi tapi tidak bisa semua harus didorong rata. Betul. Mending kita fokus bantu satu sampai dia ending. Betul. Dan jadi sehingga sampai berapa tahun ke depan itu ikonik Kolaka contoh. Tapi harus keroyokan Bang. Oh iya. Minum dulu lah. Jadi ini produk lokal Bang. Oh iya. Satria. Kolaka punya. Nggak kalah sama yang ding. Aduh. Oke, lanjut Bang. Nah, Bang ini kan di jurnalis ya, terus pernah menjadi produser di salah satu program di TV nasional. Terus
ahli dalam buat video wisata, film pendek, bahkan film bioskop, bolehlah dikata. Terus sekarang menjadi ketua pramu wisata untuk ya. di bagian tour guide, kemudian aktif di seluruh di wilayah Sultra untuk aktif sebagai trainer desa wisata. Nah Bang, di antara semua yang pernah digeluti, yang paling menarik yang mana sih? Jurnalis. Ya. Jurnalis. Kenapa saya bilang jurnalis? Saya kenal pariwisata pintunya dari jurnalis. Keren. Berarti Ya. Bang Ino ini tipikal orang yang tidak lupa dari mana dia berasal. Jangan lupa kulit. Jadi jurnalis itu setidaknya begini. Ya. Jurnalis itu adalah profesi so tahu. Sota. Betul. Logikanya kan begini. Hari ini saya liputan ekonomi, besok saya liputan politik, besok kriminal, hukum, besok saya soal budaya, besok saya pariwisata. Sebelum saya ketemu narasumber, saya harus tahu berapa persen pun saya harus tahu. Iya kan? Padahal mungkin saya sarjana agama atau saya sarjana pertanian. Iya. Tapi ketika jadi jurnalis, ilmu itu semua harus Anda tahu. Keren. Iya. Hanya lihat dulu kontennya seorang jurnalis. Ada juga jurnalis copy paste. Ada juga jurnalis on duty, itu karena isu. Iya. Jadi dia menunggu isu saja baru dia masuk. Bukan melakukan observasi. Nah, itu di zaman dulu kita. Hampir 90% kita lakukan observasi baru meliput. Karena dulu, mohon maaf, jadul kita kasihan. Istilahnya kan. Contoh misalnya saya country. Saya itu berjuang dalam satu kaset durasi 60 menit. Tidak bisa dihapus ini. Kalau ditindis iya. Tapi kalau sudah 3 kali tindis, patah-patah itu gambar. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Artinya 25.000 saya harus berjuang ya dalam satu kaset. Saya harus matangkan bahwa ketika saya mau keluar liputan ini pasti tayang dan saya dibayar. Itu kontri. Gitu. Nah, artinya bahwa kita butuh observasi sebelum liputan. Observasi banyak teknik. Nah, itu saya pikir teman-teman jurnalis saat ini apalagi dengan bantuan digital sekarang, betul. Wah, itu observasi luar biasa. Sudah banyak sumber yang bisa diambil. Nah, pertanyaannya kembali ke jurnalis masing-masing, pribadi masing-masing. Lakukan observasi tidak sebelum liputan, ya kan? Iya. Kemudian dulu kita ada yang namanya safety jurnalis. Kita ada pendidikan itu. Lokasi bentrok, kerusuhan, penggerebekan dan segala macam. Bagaimana posisi aman jurnalis, safety jurnalis. Ya, yang saya garis bawahi poinnya adalah tidak ada berita yang seharga nyawa. Tidak ada berita yang seharga Nyawa. Keren. Itu. Karena saya sudah dua kali alami. Iya. Sedikit lagi hilang dari muka bumi. Gimana ceritanya tuh Bang? Kayaknya seram sekali. Ya, tapi resiko lapangan. Iya, betul. Nah, yang kedua selain jurnalis itu dia harus bisa memahami, bukan menjadi pintar di semua sektor keilmuan, tapi dia memahami saja, itu kan tren ekonomi dan segala macam. Itu dia observasi. Yang kedua adalah jurnalistik itu kerja humas. Dia ketemu banyak orang. Kerja humas. Iya. Dan kita ada 2 versi kaya kalau pandangan saya menjadi jurnalis. Iya. Kaya harta atau kaya teman. Iya. Kayak harta, kayak teman. Siap. Gubernur kita tinggal ketemu. Kapolda kita tinggal ketemu. Betul. Karena ketemunya jelas, ada alasan kita mau wawancara Pak. Betul. Kan? Objek juga ketemu. Masyarakat nelayan sampai orang yang sudah berduka kita ketemu. Iya. Artinya apa? Kerja-kerja jurnalis ini kita kaya akan sosialisasi sosial, jiwa sosial kita ke masyarakat. Ketemu semua orang, kita akhirnya tahu bagaimana sih seorang atlet itu kehidupannya misalnya gitu. Bagaimana sisi tekanan ketika prajurit itu harus ada di lapangan, teman-teman penegak hukum yang harus ada di lapangan, tensinya seperti apa. Lama-lama kita dibilang juga psikologi, psikolog gitu kan? Karena kita harus pahami itu. Jadi ya itu yang ada nama materi kita kode etik jurnalis. Ya, kode etik jurnalis. Tidak semua informasi, tidak semua berita bisa diberitakan. Betul. Itu. Padahal sudah nilai berita ini, tapi tidak semua bisa diberitakan. Salah satu poin yang mengganjal kenapa dia sudah jadi berita tapi tidak bisa diberitakan. Psikologi.
contoh ya. Tapi ini ada juga teman-teman yang mengkanter ini soal kalau jurnalis itu berita ya beritakan, kayak gitu kan. Psikologis humanis, psikologis keamanan, ya, ketentraman, kemudian psikologis hak asasi manusia. Iya. 3 itu. Jadi ada berita yang sudah jadi berita tapi tidak layak diberitakan. Jadi tidak semua berita bisa diberitakan. Tidak semua berita bisa diberitakan. Keren. Itu makanya wartawan sekarang yang sangat banyak itu, mudah-mudahan mereka masih memegang namanya observasi sebelum liputan. Iya. Ya, diskusi warung kopi itu sebenarnya harusnya di situ ada diskusi observasi. Kita mau liputan ini menarik enggak, gitu kan? Observasi lagi gitu. Oke, Bang. Terakhir mungkin apa yang Bang Ino mau sampaikan, namanya untuk harapannya agar pariwisata khususnya ya di Sultra ini bisa eksis, bisa dikenal dunia, khususnya di Kolaka. Tidak, kalau pariwisata bisa dikenal itu ada 2. Ada yang memang konsentrasi full semua elemen pentahelixnya untuk mendukung destinasi itu. Ada yang given. Mau tahu given? Bali. Iya betul. Ya kan? Tutup mata, saya lahir di Bali, sudah jadi. Betul. Itu given. Itu given. Given pariwisata itu tidak bisa dilawan. Itu sang pencipta lah yang menentukan itu. Nah, given itu rata-rata wisata alam, budaya. Kalau budaya kan kritnya dari sesuai dengan. Ya, salah satunya mungkin di Kolaka Tamborasi, Bang, ya itu. Boleh. Given. Itu given. Iya. Oleh karena itu, kalau kita sudah punya potensi masyarakat yang optimis, misalnya kayak Sani, misalnya kayak gitu, kenapa harus capek-capek lagi untuk mencari ini, kita bangun pariwisata ini bisa nggak menarik? Artinya kan kita mundur ke belakang. Ini sudah ada desa yang semangat dari elemen atas sampai bawah, yuk kita support. Babinkan Timnas support, teman-teman di TNI support, ya kan? Kemudian LSM itu support. LSM juga harus punya peran itu, ya kan? LSM harus punya kedekatan juga dengan niat-niat baiknya masyarakat. Bukan datang untuk mengecek mana proyek yang salah. Bukan hanya itu saja. Memang itu juga kewajiban untuk memonitoring, menjaga keteluruan penggunaan anggaran misalnya itu. Tapi harus ada namanya lembaga swadaya masyarakat. Betul. Bagaimana kita berkontribusi kepada masyarakat secara ikhlas untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi desa wisata misalnya. Iya betul. Di Wakatobi itu LSM funding itu masuk. Mereka yang mensupport desa. Iya. Mereka yang memberi pelatihan, mereka memberi anggaran meski tidak sebesar pemerintah mungkin. Yang saya tahu itu di Bajomola, komunitas Bajo terbesar yang ada di Indonesia kalau saya bilang, yang didukung oleh British Council, kerjasama dengan salah satu bank BUMN. Nah itu support mereka yang perlu kita contoh. Itu. Garis bawahnya begini, kadang saya bingung juga, maaf ini. Di birokrasi manapun namanya studi banding itu pasti sering, ya kan? Nah, saya itu kadang lucu, contoh begini, adalah pernah satu forum besar di Kendari soal pariwisata, kemudian yang saya tahu daerahnya para ASN ini yang habis, dia itu wisata bahari, konsep wisatanya. Tapi ternyata pernah studi bandingnya di Bandung. Wisata apa sih yang ada di Bandung? Iya. Nah, gitu. Kenapa tidak ke Papua? Ya kan? Kenapa tidak ke Wakatobi? Iya. Gengsi. Gitu. Kita sama-sama di kabupaten. Betul. Gitu kan? Betul. Persoalan kita belajar manajemen, oke. Tapi manajemen itu punya rohnya itu wisata bahari. Sementara tempat belajarmu bukan wisata bahari. Wisata pegunungan, bukit, ya kan? Jadi ya ini ya, sederhana sih tapi jadi meme akhirnya. Kamu mau kembangkan wisata bahari tapi ke daerah pegunungan. Jadi ya ini yang perlu kita sadari bersama bahwa ruang-ruang diskusi
seperti ya kayak objek begini dibuka, gitu. Kemudian kita sekali lagi lepaskan egosentrik, lepaskan kepentingan, dan jangan dipolitisasi. Betul. Gitu. Ini niat murni untuk jangka panjangnya masyarakat loh. Lepaskan kepentingan dan jangan dipolitisasi. Jangan. Keren. Iya. Masyarakat di sana itu mau hidup panjang. Betul. Mau nikmati desanya panjang. Betul. Makanya master plan itu jarang kita buat 5 tahun ke bawah. Siap. Gitu. Jadi mereka mau panjang, mari kita support. Saya saja orang dari luar Kolaka mau bolak-balik ke sini, gitu kan. Nah, kalau mau ditanya kan ada biaya, saya bilang, boleh dicek. Memangnya ada anggaran dari sana yang harus keluar untuk saya. Betul. Tapi itu tidak perlu dibahas. Siap. Nah, ada tidak ada ini seharusnya bisa kita lakukan. Nah, saya berharap begini. Saya berharap mudah-mudahan dialog ini bisa podcast ini bisa didengar oleh pengambil kebijakan. Iya, betul. Saya bilang bahwa yuk fokus untuk sani-sani dulu. Desa wisata ya. Iya. Jangan menghabiskan energi membangun hal baru yang belum tertata rapi seperti sani-sani. Siap. Kita mundur. Buang energi, buang materi. Siap, betul. Mending yang sudah ada kita support terus. Kita support sampai ending. Ketika batas klimaks master plan tidak terwujud, itu baru evaluasi total. Iya. Ini jangan lihat sekarang gitu. Banyak mimpi yang belum diwujudkan di sani-sani. Tapi ini kan berproses. Siap. Gitu. Intinya kalau saya bukan mengambil peran dari para desa, tapi bagi saya adalah sani-sani sudah berbuat. Iya. Saya lihat betul kemarin saya ke sana, Pak desanya sudah kayak tukang misalnya gitu kan. Warga desa gerimis masih kerja gitu. Betul. Itu untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat di sini. Siap. Nah, tapi kalau mereka ini menjadi brand trending, Kolaka yang dibawa. Kolaka. Keren Bang. Ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Iya. Jadi intinya saya juga titip teman-teman konten kreator, teman-teman publisher, uploader, cobalah kita bagi kemampuan kita untuk menyumbang ke sani-sani. Iya. Talenta yang kita miliki, ayolah. Siap. Kontennya diisi dengan sani-sani. Siap. Gitu. Kalau objek sudah lah kayaknya. Gitu. Oke Bang, semoga Allah selalu sehatkan Bang Ino dan kita semua. Dan ya cukup malam hari ini saya rasa Bang Ino sudah luar biasa berbagi kepada kita semua. Baik Om Jack, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.